Selamat pagi, Atma Namaste. Selamat pagi, Pagi, Namaste. Semoga semua makhluk di dunia berbahagia. Pagi, Namaste. Pagi semua, Namaste. Pagi, Namaste. Pagi semuanya. Ya. Selamat Jangan pagi, begini dulu. Namaste. Teman-teman semua. Topik Saya kali ini. pamit ya, lanjut kerja dulu. Oh, silakan Pak. Ya. Terima kasih ya. Topik kali ini. Lanjut besok. Yuk, mari Pak Steven. Ya. Topik kali ini akan dibawakan oleh Suhu Nengxiu. Bagaimana mencintai ya Suhu ya. Jadi silakan Suhu Nengxiu. Waduh, matanya nggak bisa terbuka. Enak ya. Iya, selamat pagi semuanya. Atma Namaste. Semoga selalu berbahagia. Pagi Suhu, Atma Namaste Suhu. Atma Namaste, pagi Suhu. Tulsi Pacoy. Angpau nalai. Angpaunya katanya dompetnya masuk ke dompet masing-masing dan sudah penuh. Amin. Jadi transfernya lewat pikiran. Di blessing sama Suhu lebih sakti. Iya, selamat pagi semuanya, Pak Abe. Terima kasih udah selalu mengawali sampai nggak tidur katanya. Pagi bangunnya terlambat. Iya, demikianlah kebaikan dari semua orang bentuk cinta. Karena cinta itu tidak melulu hanya merupakan satu ekspresi pribadi antara pria dan wanita atau dengan anak dan orang tua. Tapi cinta itu adalah sesuatu yang sangat universal sekali, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lakukan selama kita masih hidup. Kenapa? Karena kalau sudah mati, baru menyesal, ingin memancarkan cinta kasih pada sesama, ingin memancarkan cinta, rasanya sudah terlambat. Kenapa begitu? Karena kalau Anda terlahir sebagai malaikat atau terlahir di surga sana, di sana sudah penuh cinta. Kita tidak perlu lagi mengeksplor cinta kita untuk yang lainnya, karena di sana sudah penuh dengan cinta. Dan kalau kita jatuh ke alam bawah, seandainya kita terlahir sebagai setan atau kita terlahir di neraka, itu jangankan bicara tentang cinta, mengingat cinta aja sudah sangat susah. Karena yang ada hanya penderitaan, ratap tangis, dan teriak-teriak kesakitan karena hukuman selama di dunia. Mengapa demikian? Karena di dunia kita lupa untuk memberikan cinta kita. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan yang kita pikir kita bahagia. Tetapi ternyata kebahagiaan itu tidak datang begitu saja. Segala macam gangguan, segala macam bentuk-bentuk distraksi yang kita alami di dunia ini tentu bisa membawa kita menuju ke kerumitan dalam masalah berpikir, dalam cara pandang, dalam bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kebijaksanaan itu bisa muncul kalau seandainya pikiran kita itu selalu rumit. Pikirannya tidak bisa berdamai dengan kehidupan. Kenapa pikiran tidak bisa berdamai dengan kehidupan? Karena akar dan bibit-bibit yang kita tanamkan setiap saat hanyalah bibit-bibit ketidaktenangan, bibit-bibit ketakutan, bibit-bibit kecemasan, bibit kemarahan, bahkan bibit-bibit ketidakpuasan. Nah, bibit-bibit ini yang akan terus berkembang di dalam diri kita seperti rumput liar. Ya, rumput liar ini tidak bisa dibendung oleh siapapun. Misalnya ada di sini yang sedang bertani, bercocok tanam, misalnya punya pekarangan, ditanamin rumput Korea yang bagus-bagus itu ya, kecil-kecil, atau rumput yang bagus lah ya. Tetapi kalau kita amatin lebih dalam lagi dan kita lihat ternyata di tengah-tengah rumput yang indah itu banyak banget rumput-rumput liar yang tumbuh.
Dan kalau kita biarkan dan kita tidak sadari, nanti lama-lama pekarangan kita akan dikuasai oleh rumput liar. Bukan dikuasai oleh rumput yang kita tanam. Kebaikan itu sama seperti itu di dalam batin kita. Kalau kita menanam hal-hal yang baik, kita misalnya khusus ya menanam kebaikan, sama seperti kita merawat rumput Korea gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah yang kita lemparkan ke tanah, yang kita biarkan, yang kita tanam tanpa sadari, dan itu bentuknya seperti multi level marketing ya. Dia merambat terus, merambat. Jaringannya sangat lebih cepat daripada rumput yang kita tanam atau khusus tanam. Sehingga rumput-rumput liar ini bisa muncul di mana-mana. Dan kalau kita tidak tarik ke akarnya, kita tidak cari dia, kita tidak congkel ke akar-akarnya, dia akan terus merambat sampai kemana-mana, dan akhirnya pekarangan kita yang ada hanyalah rumput-rumput liar. Apakah rumput liar itu tidak bagus? Banyak juga rumput liar yang bagus loh. Banyak juga rumput liar yang bermanfaat. Banyak juga rumput liar yang bisa menjadi jamu ya. Nah, tapi bagaimana ini kita bisa mengolahnya? Kalau kita mau suatu keindahan, tentu hati kita tidak bisa kelihatan kebaikannya, kelihatannya hanya keburukannya. Tetapi dari keburukan kita bisa belajar sesuatu yang bisa diolah untuk menjadi kebaikan. Maksudnya apa, Su? Tadi katanya rumput liar harus dicabutin. Betul, rumput liar harus dicabutin. Tapi kalau Anda tidak sempat mencabutnya pun, kalau sibuk dengan kegiatan lain dan segala macam yang membuat kita menjadi sedikit waktu, dan Anda cukup melihat rumput-rumput liar itu tumbuh. Dan Anda tidak perlu marah, dan Anda tidak perlu kesal, dan Anda juga tidak perlu bilang, aduh saya nggak ada waktu, aduh saya pusing. Tataplah rumput itu dan lihat rumput mana yang bermanfaat dan rumput mana yang tidak bermanfaat. Dari sekian banyak rumput liar, ada juga yang bisa jadi obat. Atau bisa jadi bahan hiu, bahan dupa ya maksudnya. Karena dia menghasilkan wangi. Seperti ci xiang ciao ya. Nah, jadi rumput-rumput ini juga rumput liar. Tetapi dia kalau dibakar, dikeringin, dibakar, dia akan jadi wangi dan harum. Nah, kadang kita menyalahkan. Saya nggak punya waktu untuk menyemai, saya nggak punya waktu untuk melihat mana yang harus dicabut, mana yang tidak dicabut. Tapi sekalinya Anda ada waktu, Anda juga akan bisa melihat, belajar dari segala macam. Apa sih yang kita lakukan menumpuk di dalam batin ini? Kalau banyaknya kebaikan, banyak orang biasa-biasa saja. Tapi kalau banyaknya masalah yang terjadi dalam hidupmu, bukan berarti tidak bagus. Karena dengan banyaknya masalah, orang baru insyaf, orang baru bertawakal, orang baru pergi ke tempat ibadah. Kalau tidak ada masalah, happy. Dia kaya raya, makmur, aman, hidupnya lumayan lah semuanya. Apa aja bisa dilakukan. Semua dia menikmati hidupnya itu. Jarang orang bisa pansing cuci melihat diri sendiri. Sehingga akhirnya dia berkata, hidupku sudah dalam level aman. Ketika hidupnya dalam level aman, tanpa disadari, dia lebih menjauh dari spiritual. Jadi, kalau kita lihat orang yang bermasalah atau orang yang punya lebih banyak rumput liarnya, di situ dia lebih bisa mendekatkan diri kepada yang ilahi, dia lebih bisa mendekatkan diri untuk mencari spiritual, dan dia bisa lebih mendekatkan diri untuk mencari solusi dalam hidup, dibanding orang yang hidupnya sudah dalam keadaan aman. Jadi kalau begitu, rumput liar itu bagus atau tidak? Kembali ke persoalan tadi awal. Rumput liar di mana-mana mengganggu. Tetapi kalau kita bisa melihat rumput liar ini sebagai obat, atau rumput liar ini sebagai memacu atau memotivasi hidup kita supaya lebih baik, maka rumput liar dia tidak akan disalahkan. Panau Ci putih. Dengan ada masalah, Anda bisa akan tercerahkan. Tanpa ada masalah, Anda mungkin tidak akan bisa melihat solusi daripada masalah. Karena apa? Coba bagaimana? Selama hidup kita tidak merasakan susah. Anda mau berbicara tentang susahnya orang gembel yang hidup mencari-cari tempat tinggal, di mana-mana di emperan toko, bagaimana mereka mencari makan, bagaimana mereka bisa menghidupi, bagaimana mereka bisa mandi, atau seperti itu. Seorang yang nggak pernah hidup susah ingin memikirkan, merenungkan, bahkan merasakan penderitaan gembel itu. Mungkin tidak bisa.
Bahkan kita hanya bisa, oh kasihan ya. Hanya kata kasihan. Solusinya apa? Nggak ada. Nah, jadi kadang-kadang dengan jatuh dulu, dengan kita susah dulu, dengan mendapatkan penderitaan dulu, kita jadi bisa berpikir, oh ternyata penderitaan itu seperti ini. Tapi ada lagi, orang bijaksana, Anda tidak perlu menderita dulu untuk merasakan penderitaan orang. Tapi kita cukup membuka hati kita, melihat hati kita, mengamati, mengulurkan tangan kita, membantu sedikitnya, mengurangi penderitaan mereka. Maka itu sudah bisa kita lakukan. Daripada kita harus jatuh, menderita dulu, dan merasakan penderitaan mereka. Sampai di sini paham nggak ya? Ya, kalau ilalang itu, kalau rumput liar itu analoginya berarti masalah ya, Suhu ya. Analogi ya, dari rumput masalah. liar adalah fannau. Fannau adalah kilesa atau masalah batin atau masalah kehidupan. Yang kita tidak sadar, kita mau nggak mau, kita nggak tanam. Rasanya kita nggak tanam. Tapi pikiran kita itu terus melemparkan bibit-bibit liar itu. Gitu, Bobe. Bagaimana caranya mencabut rumput liar itu, Suhu? Misalnya, ya, tips-tipsnya seperti itu, Suhu. Ya, pada dasarnya ketika kita meditasi ini, kan kita bisa melihat. Saat kita lagi ada banyak masalah, ini lebih gampang. Kalau kita lagi happy, nggak kelihatan. Benar kan, teman-teman ada di sini? Kenapa kita bisa sampai lama di sini bergabung di gratitude? Kayaknya kalau nggak meditasi nggak enak gitu ya. Karena waktu saat kita meditasi, kita bisa melihat apa itu bahagia, apa itu sedih, ada yang bisa keluar air mata, ada yang bisa melihat langsung titik masalahnya, ada yang merasa lebih tenang, ada yang merasa, aduh ternyata ini loh masalah saya. Keluar semua itu satu-satu, karena saat kita diam, kita itu sedang watching, melihat, menganalisa, memilah-milah, dan akhirnya kelihatan mana rumput kita yang sesungguhnya, mana rumput liar itu kelihatan. Dan sehingga sekarang ketika kita memberikan gratitude, aku memaafkanmu, aku mohon maaf, aku memberikan maaf, aku mencintaimu, aku menyayangimu, dan terima kasih. Saat itulah kita sedang memperhatikan, sedang membelai, sedang memilah, dan kemudian kita mencabuti yang tidak penting. Saat itu yang terjadi dalam batin kita, prosesnya saat itu. Ketika kita melihat masalah kita, lalu kita lihat, oh saya maafkanmu, berarti itu kita udah ketemu dengan rumput liar, dan kita memaafkan. Dan kemudian, oh ini berguna, bisa digunakan sebagai healing. Jadi masalah itu ada untuk Anda healing. Dan ketika kita melakukan healing tanpa disadari, kita sedang mencabuti rumput-rumput liar itu untuk menjadikan obat buat diri kita sendiri. Perumpamannya analoginya seperti itu. Berarti itu semuanya, pergi dulu. Ya. Awalnya berarti kita cabutin itu dari pikiran ya, Suhu ya. Nanti biar semuanya dari pikiran ya. Dari pikiran kita menelaah dan akhirnya kita cabuti juga dari pikiran juga ya. Karena semua masalah datangnya juga dari pikiran. Nggak ada masalah yang datang tiba-tiba berikan kamu masalah. Misalnya, ada orang mau jahatin kamu tiba-tiba. Orang jahat itu adalah hak dia. Orang jahat itu adalah perbuatan dia. Orang tidak suka sama kita, itu hak dia. Tapi kenapa bisa kita terdistract, kita bisa marah, kita bisa kesel, kita bisa jadi benci? Karena kita memasukkan dia dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita menanam perbuatan dia di dalam diri kita. Kita membiarkan orang lain menguasai diri kita. Kita membiarkan orang lain membuat kita menjadi panik, membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi emosi, membuat kita menjadi down. Kalau kita tidak membiarkan orang lain itu memasuki ke dalam batin dan pikiran kita, bahasanya cuek aja atau pura-pura cuek. Semua kan jadi biasa-biasa saja, tapi karena kita tidak bisa membiarkan dia menyenggol kita, membuat ego kita tersakiti, atau dia mencolek kita, maka kita memasukkan diri dalam pikiran kita. Dan pikiran kita ini bekerja lebih hebat daripada apa yang orang lain berikan kepada kita. Orang lain mungkin cuma ngatain kita, jelek loh, gitu. Tapi begitu masuk ke dalam pikiran kita, dia masuk menjadi bibit, ditanam, dan kita nggak terima. Semakin kita nggak terima, bibitnya makin bekerja itu.
Dan kemudian rekayasa dari bentuk-bentuk pikiran membuat kita menjadi terusik perasaan kita. Perasaan suka dan tidak suka. Ketika perasaan tidak suka ini muncul, maka keinginan untuk mencelakakan dia itu muncul. Ketika keinginan untuk mencelakakan dia, kita terus melekat sama dia. Kapan waktunya? Kapan kau bisa balas dendam? Kapan bisa membuat dia menjadi susah dan segala macam? Kemelekatan ini akan menjadi, dan ketika menjadi, terjadilah, begitu kan? Dan sebaliknya, kalau ada orang baik sama kita, dia masuk ke dalam pikiran kita, dan kemudian perasaan kita berkata, aku suka, aku bahagia, aku tenang, aku damai. Dan ketika kita merasa suka, kita ada keinginan untuk membahagiakan dia dan yang lainnya. Ketika kita ada keinginan untuk membahagiakan dia, kita melekati. Bahwa melekat ini memang tidak bagus, tetapi melekat untuk kebaikan adalah bagus. Saya melekati untuk saya terus berbuat kebaikan agar saya bisa membahagiakan lebih banyak lagi. Karena saya merasakan kebahagiaan bagi saya itu yang diberikan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu sudah sangat amat membuat saya bahagia. Maka saya melekat untuk melakukan lebih banyak lagi kebaikan. Ini adalah melekat yang positif. Dan kemudian terjadilah. Gitu kan? Ya, tapi gini kadang-kadang kan ada orang yang nyenggol kita. Ya sekali 2 kali kadang-kadang kita lah, kita nggak memasukkan ke dalam pikiran kita. Tapi kadang-kadang kalau itu berkali-kali dan terus-menerus kan akhirnya kita jadi di bawah sadar kita nggak sengaja jadi masuk ke pikiran kita, jadinya kita juga terganggu juga ya Caranya gimana ya biar jadilah kita bisa empu pembuat keris, jadilah master pembuat samurai. Jadi untuk menempa samurai yang bagus, untuk menghasilkan keris yang look-nya bagus dan keras, padat dan bagus, itu adalah dengan ditempa, dibakar. Nggak mungkin ditempa sekali dia dilihatin, udah bagus, belum. Dibakar sekali, udah bisa berbentuk, belum. Itu harus ditempa, bakar terus-menerus, sehingga akan menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Jadi kita harus berterima kasih kepada orang yang terus-menerus mengilik kita, membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi daya tahan yang harus ditambah dengan hormon-hormon endorfin, dan membuat kita menjadi tabah, menjadi kuat, menjadi batu karang, seperti ombak yang terus menerpa. Maka batu karang akan teruji, batu karang mana yang hebat, batu karang mana yang rapuh, itu akan terlihat karena ada ujian yang datang padamu setiap saat. Dan terima kasihlah pada orang itu, karena kita tidak mungkin bisa membayar orang lain untuk membenci kita. Waduh, berat. Ya makanya kenapa kita harus ada gratitude tiap hari. Kalau seminggu sekali ya kurang. Kalau seminggu 2 kali masih kurang. Harus setiap hari supaya ada yang terus kasih tahu kita, kasih input kita, bersihin terus, cleansing. Itu dia. Kenapa mandi sehari ada yang 2 kali, ada yang 3 kali? Ngapain sih? Sekali aja juga cukup. Ada orang Tibet bilang, ngapain mandi sampai berkali-kali? Sehidup itu 3 kali aja mandi cukup. Itu kata mereka, karena dingin banget tempatnya. Dan air itu sangat susah. Jadi ada orang Tibet, kalau zaman dulu ya, sebelum ada kayak sekarang perkembangan zaman lebih bagus, bisa ada bikin sumur dan segala macam. Zaman dulu orang Tibet itu mandi 3 kali. Dalam 1 tahun. Lahir, nikah, sama meninggal. Dalam 1 kehidupan. Mandi. Benar-benar mandi loh. Mandi. 3 kali doang? Iya, seumur hidup cuma 3 kali. Selebihnya itu cuma cuci muka, cuci tangan. Air itu berharga banget. 1 baskom gede, 1 baskom ya, itu harus dari yang tua dulu. Kakeknya dulu cuci tangan, cuci muka, bersih-bersih, terus kemudian baru anaknya cucinya yang terakhir. Jadi anak kecil datangnya belakangan, dapatnya bekas-bekas yang cucian daripada mereka itu. Nah, kalau zaman sekarang sih enggak. Zaman sekarang sih udah lumayan canggih, ada hotel, ada pompa bor, dan segala macam. Zaman dulu itu betul-betul seperti itu hidup mereka, dan mereka nggak risih. Mereka juga nggak masalah. Kenapa? Dinginnya mereka cukup. Sehingga tidak ada keringat yang keluar dari tubuh. Itu sangat amat dingin sekali. Bahkan es aja bisa buat cuci muka. Lah, kita di daerah tropis. Sehari mandi 3 kali. Kenapa sih nggak mandi sekali aja? Kan bisa. Bisa.
Semuanya bisa, nggak biasa aja. Mau bisa. Makanya harus rajin. Jadi demikian mengasah emosi. Kita juga nggak mungkin muncul emosi itu sendirian kok. Nggak ada pemicunya. Kalau nggak ada orang yang bikin kita emosi, kita juga nggak bakalan emosi. Tapi karena ada pemicu, maka kita menimbulkan emosi, dan disitulah kita belajar untuk mengendalikan emosi. Saya lagi marah. Tahu saya marah. Tahu marah itu tidak baik. Tahu bagaimana menyetop marah. Bagaimana supaya tidak marah. Ini adalah proses. Iya. Kalau nggak ada orang yang marahin kita, kalau nggak ada orang yang bikin kita, nggak ada yang pilih kita, wow, udah jadi malaikat semua kita. Udah tenang, hidupnya damai di surga. Di surga kenapa nggak ada kerusuhan? Ya damai. Udah nggak ada orang pikirannya jahat juga nggak ada. Karena di dunia ini jadi manusia ini plus minus, kita hidup di tengah-tengah, hidup di alam surga dan hidup di alam neraka tengah-tengah. Saat kita emosi, kita sadar, kita lagi di neraka ini, lagi dibakar. Pikiran kita terbakar, mata kita terbakar, telinga kita terbakar, mulut kita terbakar. Mulut kita ya nyemprot orang, keluarnya api, bukan cabai lagi. Kalau orang bilang, oh pedas banget sih lo. Pedas itu baru cabai yang keluar. Kalau udah panas banget sih lo mulutnya, wah itu udah api, nyempor naga api. Nah, ini dia, membakar orang, terbakar diri sendiri. Tuh, itu. Iya, membakar orang, membakar diri sendiri. Wah, dalam. Yalah, Fire Dragon. Ya, teman-teman ada ngomong saya kok kayaknya makin gendut ya. Kurusan, saya lihat kurusan. Saya di terapi kok AB ini tiap hari katanya biar kinclong, tapi kok kayaknya gimana ini? Kurusan Su, apa sudutnya kurang dekat? Dulu deket banget. Udah deket tuh. Kayaknya kacamatanya hari ini ngeliat diri sendiri aneh gitu. Kacamatanya kayaknya baru deh. Masa sih? Sama aja. Urusan itu kepalanya naik ke atas. Tarik ke atas. Oh, itu Suhu. Kayaknya di atas itu, sorry ya Suhu, itu kayak ada mancung gitu ya Suhu ya? Jadi kayak timbul gitu. Saya pikir ini benjol. Jadi waktu SMP saya tanya sama dokter, saya suka ketok-ketok gitu, dok ini benjol atau apa nih dok gitu kan. Nah, terus kata dokter, enggak kok itu benar katanya. Iya, takutnya bekas jatuh dulu kan. Bekas jatuh tapi ada pendarahan, di sini ada pengumpulan, bukan itu katanya tulang. Terus makin lama makin runcing dia, makin naik. Makin sakti soalnya. Sama, suami saya juga gitu sih, Bu. Bentuk kepalanya kayak ada sanggul. Kalau saya karena ciri-ciri seorang Buddha itu di sininya pasti naik katanya. Nah, jadi di sini kalau kepala Buddha pasti ada urna yang naik nunjuk di sini. Tapi saya sih belum Buddha. Iya. Setengah Buddha. Suhu setengah Buddha. Mantep nih sharingnya. Seperti buat teratai. Iya. Aku mau nanya dong. Kenapa? Iya, silakan. Kenapa ada orang yang bisa emosi banget? Terus kenapa ada orang yang sabar banget? Apa itu karena jenis makanannya, golongan darah, atau latar belakang pendidikan? Parents punya karena karakter parents akan merepresentasikan like father like daughter gitu kan. Nah, jadi apakah kalau Bu Ipon nanya pertanyaannya pasti sama aja. Apakah saya lihat ya teman saya yang emosian, saya nggak sengaja gitu. Golongan darahnya kan saya udah mempelajari golongan darah. Golongan darah apa? Oh, wah, golongan darah kriterianya tuh emosi, tergesa-gesa, enggak sabaran, dan juga cukup perfeksionis dan cepat marah dan sering marah, bukan cepat lagi, sering marah dan sering menyalahkan orang. Nah, itu golongan darah O. Saya lihat ini tipe ini. Saya pura-pura nanya, ya ini golongan darah O, nggak boleh makan ini. Ternyata dia golongan darah O. Gitu. Banyak kan nih yang emosi golongan nih di kriteria ini begitu.
Kalau yang ada Ya. kesabar golongannya ya B gitu. Oh, pemakan sayuran ini. Karena oh itu pemakan daging gitu loh. Kalau yang B pemakan Enggak, Ci. sayuran gitu. Saya golongan darah B, pemarah. Saya Wih, pemarah. Mas. Nah, itu mungkin faktor dari latar belakang keluarga yang menularkan gitu loh. Orang tuanya dulu waktu kita kecil, orang tua sering marah, sering emosi. Nah, itu kita ketularan gitu loh. Silakan Suhu. Oh, nah, ya, saya lagi dengerin. Jadi begini, kalau menurut ini kita lihat dari kacamata dunia dan adunia ya, jangan digabung ya. Nah, dua kacamata. Kacamata dunia yang tadi Bu Ivon ngomong itu benar semuanya. Ada alasannya, ada teorinya, dan ada fakta mendukung walaupun tidak 100% benar. Fakta adunia yang fakta dunia lain lah bahasanya begitu ya. Kenapa kita bisa lahir di keluarga kaya? Kenapa kita bisa lahir di keluarga prostitusi? Kenapa kita bisa lahir di keluarga orang tua yang pemarah? Kenapa saya bisa dapat golongan darah O? Kenapa saya bisa dapat golongan darah B? Kenapa saya bisa hidupnya itu bagus? Kenapa saya hidupnya turun? Kenapa saya hidupnya naik turun? Jadi semua ini adalah orang bilang takdir ya. Takdir itu dari mana? Ya dari kalau pandangan Buddhis kan ada rebirth, kelahiran kembali ya. Nah, bibit-bibit di masa lalu, kelahiran yang lampau, yang pernah perbuatan yang kita lakukan itu akan mendorong kita untuk memiliki kondisi yang seperti itu dalam kehidupan sekarang. Jadi itu enggak membingungkan kalau dalam Buddhis ya, dalam Buddhism ya, dan Hindu ya. Itu enggak membingungkan dan itu adalah hal yang biasa. Karena kita tahu bahwa sekarang adalah akibat dari sebab yang kita pernah tanam. Nah, kalau mereka yang nggak mengenal istilah reinkarnasi atau rebirth, nah itu nggak ada masalah. Mereka hanya taunya begini, bahwa Tuhan memberikan saya kelahiran saat sekarang dengan segala kemampuan yang saya miliki untuk menghadapi lingkungan saya. Dengan segala berkah yang dimiliki saya untuk menjalani apa yang harus saya jalani. Jadi kondisi-kondisi semua yang datang pada diri saya adalah cobaan yang diberikan oleh Ilahi, diberikan oleh Tuhan. Dengan begitu, saya tetap harus bertahan dalam hidup ini untuk menyelesaikan semua misi hidup kita. Saya harus menyelesaikan tugas saya. Tugas saya adalah mengatasi kemarahan di tengah kemarahan. Bagaimana tidak marah di tengah kemarahan? Bagaimana mengatasi kemarahan menjadi keramahan? Bagaimana kita dengan ramah mengatasi kemarahan? Ini adalah tugas dan misi kita dalam hal marah. Terus bagaimana kita menjadi sukses di tengah orang-orang yang hidupnya tidak sukses? Bagaimana kita menjadi kaya di tengah kemiskinan? Bagaimana kita mengangkat kemiskinan menjadi kekayaan? Bagaimana kita mengolah dunia yang jelek menjadi yang positif? Itu adalah misi hidup Anda yang diberikan oleh Ilahi, diberikan oleh Tuhan untuk hidup yang hanya satu kali ini. Jadi semua perspektif bahwa agama apapun mengajarkan, Buddhis dan Hindu mengatakan ini adalah akibat dari sebab yang pernah Anda lakukan. Maka sekarang tugas Anda mengubah kembali akibat ini menjadi sebab yang baik untuk akibat yang baik kemudian. Merubah hidupmu, reformasi batin, reformasi pikiran, dan kemudian membuat hidupmu menjadi lebih berarti. Bagi yang merasa hidup ini memang hanya satu kali, kesempatanmu hanya satu kali di usia rata-rata sekarang 75 tahun, bagaimana kamu menghidupi hidupmu sendiri, menghidupi orang lain, dan membuat hidup semua orang menjadi berubah di hanya kesempatan yang diberikan satu kali ini. Gunakanlah sebaik-baiknya, analisa, dan jangan menyesali apa yang ada. Kamu pemarah, oke, terima kamu pemarah, saya pemarah. Iya, tapi bagaimana saya belajar untuk mengatasi kemarahan saya menjadi keramahan? Itu tugasmu. Sampai nanti di sidang saat terakhir kematianmu, ditanya apa yang sudah kau lakukan dalam hidupmu. Aduh, saya punya sifat pemarah, tapi selama hidup ini saya berhasil mengurangi kemarahan saya 50%. 50% aja. Saya berhasil mengurangi kemarahan saya 30%. Anda sudah kategori berhasil. Kenapa? Misinya dijalankan.
Tapi kalau orang setelah meninggal ditanya, apa yang kamu lakukan semasa hidupmu? Dan saya mengatakan bahwa semasa hidup saya terlahir sebagai sifat yang arogan, sifat yang pemarah, dan saya tidak berhasil menaklukkan kemarahan saya, malah menambah hidup saya semakin runyam, hidup saya semakin menjadi emosian, saya menjadi banyak musuh, dan saya sukses. Kira-kira orang yang kayak gitu masuk kemana? Pilihannya kan cuma dua, alam bahagia, alam menderita. Jawabannya jawab sendiri. Terima kasih. Nah, Keren. Mantap. Intisari semua. Tinggal diulang lagi untuk dengerin. Kecepatan ya. Ya nggak apa-apa. Dengerinnya. Jadi di hidup saat ini kita intinya harus lebih baik ya Suhu ya. Jadi kita harus belajar. Jadi apapun PR kita, apapun tugas kita harus selesaikan. Dulu ya, mungkin kalau saya malah lebih cenderung senang ya dengan konsep-konsep Kristiani dan Muslim ya. Karena mengatakan hidup ini hanya satu kali ya. Jadi mereka akan berlomba-lomba untuk mengisi hidup ini yang singkat ini. Tapi kalau orang Buddhis itu dikatakan, oh ya kita ini ada reinkarnasi, kita ada rebirth, ada tumimbal lahir, hidup bukan hanya satu kali. Ini yang jadi masalah. Dibilang sekarang gue begini nggak apa-apa lah, nanti masih ada kehidupan yang akan datang. Gue baru bayar utangnya kehidupan datang. Suruh dijadi biksu pada saat kehidupan sekarang. Aduh belum bisa, nanti aja lah jadi suhunya nanti kehidupan yang akan datang. Gitu kan nyebelin. Iya. Suhu ada pertanyaan Suhu. Bagaimana cara menyadarkan orang yang emosian, apalagi yang sudah senior? Kitanya yang, kalau orang yang sudah senior emosian, gimana menyadarkan mereka? Susah. Yang tadi saya udah ngomong, bahas tentang kematian. Waduh, iya. Wah, nanti dibilang nyumpahin saya mati gitu. Enggak, malah lebih bukan nyumpahin, ini kenyataan hidup. Iya. Kenyataan hidup itu artinya kita dikasih kehidupan. Apa misi hidup? Kan untuk mati. Nanti mati, kita mau ke lahir ke atas atau lahir ke bawah. Hanya orang-orang yang baik lah yang bisa lahir ke atas. Hanya orang-orang yang tidak bisa merubah dirinya lah yang akan turun ke bawah. Dan Anda sudah di usia-usia ujung. Apakah tidak mau bertobat? Apakah tidak mau berubah? Apakah tidak mau berjuang untuk supaya nanti dapat diskon? Dapat diskon dari hukuman yang akan kita terima. Karena pertanggungjawaban setelah kematian adalah pertanggungjawaban hidupmu. Di hidup ini berapa persen dilakukan kebaikan, berapa persen melakukan kejahatan, berapa persen melakukan ini, itu, dan segala macam. Yang dianalisa bukan hidup dulu-dulu, bukan hidup dalam kandungan, bukan hidup dalam mana-mana. Yang dianalisa pertanyaannya setelah kematian adalah, what are you doing in your this present life? Gitu kan. Itu dia. Jadi yang ditanyakan hidupmu itu dikasih waktu 75 tahun. Lewat dari 75 tahun namanya BONUS, bonus. Itu udah bonus kalau lewat dari 75 tahun. Jadi kalau udah mendekati 75 tahun, udah warning. Nah sekarang 45 udah meninggal, 50 udah meninggal, apalagi COVID. Kita nggak pernah tahu siapa yang jalan duluan. Nah kalau kita masih menganggap, wah umur bisa sampai 100 tahun, sekarang baru 60 tahun, padahal dia udah tinggal 15 tahun lagi. Tapi pikiran dia bisa hidup 100 tahun. Akhirnya begitu udah di ujung ajal, nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri, nggak ada waktu untuk berbuat kebaikan, nggak ada waktu buat bertobat. Sowat gitu loh. Iya, sowat gitu loh. Kabel banget. Mantap Suhu, mantap. Cuman mau nanya nih Suhu, kalau orang Jepang itu banyak kan panjang umur 100, 110 ya. Juga. Di Okinawa itu muda lebih banyak kasus bunuh diri di Jepang. Itu top number 1 di seluruh dunia. Iya, yang seniornya deh, yang seniornya ada sebagian besar. Dan di Australia, yang di Australia adik saya itu kan sekarang saya tanya COVID ada nggak ada. Kemarin ada satu kesaksian. Di rumah sakit itu cuma ada dia seorang gitu loh. Di Sydney itu udah zero gitu. Kok bisa gitu? Negara zero udah nggak pakai masker di Sydney adik saya tuh.
Terus udah gitu ada yang kena pun cuma 1 orang gitu, dikit banget. Apakah karena udaranya di Australia atau kesadaran dari pemerintah untuk mendukung rakyatnya, karena kan sering diedukasi tuh tentang health gitu ya di TV, di RT RW gitu, atau dan subsidi vitamin pemerintah tuh kan program-programnya bagus gitu ya. Adik saya kan di sana ada 2. Dan tetangganya itu 80-an bisa pergi sendiri. Nah, kenapa ada negara yang memang polusi masyarakatnya itu jarang sakit. Jarang sakit di Australia itu jarang, ke dokter aja juga dulu saya sekolah juga sendiri aja kagak ada tuh rame. Nah, karena apa tuh? Karena negaranya di blessing atau bagaimana tuh? Jadi kalau mau ngomongin kayak gitu nanti nggak enak bahasnya. Jadi karena nanti kita nyalahin pemerintah, kita nyalahin Tuhan karena penyebaran. Kenapa akhirnya tidak merata? Kenapa semua negara tidak dibuat sama? Itu kita nggak boleh melihat secara itu. Tapi kita harus melihat secara karma bersama. Kenapa ada negara yang seperti ini? Kenapa begini? Sama seperti kenapa neraka ada neraka besar, neraka sedang, neraka kecil. Kenapa ada negara yang seperti hidupnya di surga, kayak Bhutan, itu negara tanpa ada permusuhan, kebencian, dan negara paling tenang di dunia. Kenapa ada kayak negara seperti Tibet? Kenapa ada kayak Tiongkok? Kenapa ada Amerika? Kenapa ada Indonesia? Kenapa ada Arab? Semua. Jadi kita lihat di situ adalah proses pembelajaran daripada kepribadian, dari geologi, geografis, dan segala macam. Kenapa seseorang bisa terlahir di situ? Ya pasti karena tabungan kebaikannya cukup untuk dia menjadi manusia yang memiliki kondisi di situ. Kenapa ada orang yang harus dites di padang pasir? Padang pasir itu udah panas. Jadi kondisinya panas. Bawaan manusia juga panas. Kemana-mana bawanya juga senjata tajam. Untuk menjaga diri sebetulnya. Menjaga diri. Karena banyak banget gangguan-gangguan dari orang yang temperamental. Begitu. Jadi artinya ada orang yang kita bersyukur di negara tropis. Kalau kita cuma melihat seperti itu, jadi kita kayaknya, wah negara ini begini. Indonesia kurangnya apa? Kita hidup di tengah tropis, semua kondisi tanaman, lingkungan, dan keaslian, keindahan alam, Indonesia menang. Dan budaya kita, budaya leluhur kita, budaya dari dulu itu bagus semuanya. Gotong royong, toleransi, kerjasama, tepuk seliro, dan kita bisa tahu diri, tahu malu, sopan santun, sopan sopian, semua diajarin di Indonesia. Tapi kenapa ada orangnya macam-macam? Nah, karena karakter, sifat manusia itu sendiri, bagaimana kita bisa bersahabat dengan diri sendiri maupun tidak. Pemimpin menjadikan contoh. Dan tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Kalau pemimpin kita dapatnya yang bagus, yang dipimpin juga pasti akan melihat. Tapi kalau pemimpinnya tidak bagus, ternyata pasukannya juga banyak. Dan ya ini adalah kondisi kehidupan. Nggak selamanya kita hidup 100% sempurna. Jadi karena yin sama yang, ada hitam, ada putih. Tapi selama ini bisa bergerak, ya sudah terima saja, berterima kasih, bersyukur. Australia begini, tapi lihat, setiap musim panas, panas banget. Siapa yang tahan hidup di Australia waktu musim panas? Semua orang Australia pengen keluar dari Australia, pengen ke Bali, pengen ke Indonesia, pengen ke tempat lain di saat musim panas. Jadi nggak ada yang sempurna. Di saat musim dingin mereka ya damai-damai aja, dingin-dingin. Saat musim semi, musim gugur, tapi musim panas sangat amat panas. Siapa yang tahan? Nah, jadinya semua itu ada plus minus. Kita nggak bisa melihat segala sesuatu itu dari disamaratakan atau menyamaratakan. Yang penting sekarang adalah nggak usah lihat luar, lihat ke dalam. Saya bagaimana? Saya lahir di mana? Saya berterima kasihkah dengan kelahiran saya di tempat ini? Apa yang saya bisa lakukan untuk tempat ini? Apa yang saya bisa berikan untuk orang-orang lingkungan saya? Karena dunia rumah saya adalah satu dunia saya. Jadi kalau di rumah anak, istri, orang tua yang tinggal di rumah, maksudnya orang tua nenek gitu, kakek, dan cucu atau anak kita tinggal di rumah, ini tidak harmonis. Ini negara kecil di dalam satu negara. Rumah kita adalah negara kita. Dan orang tua adalah presidennya atau pimpinannya. Nah, kalau kita di rumah kecil aja, di dunia kecil aja nggak bisa bahagia. Anak takut sama orang tua memperlakukan anak seperti
ya bawahan sama atasan atau seperti orang yang nggak kenal, ya akhirnya rumah tangga itu lulu gua. Dan jangan harap orang tuanya setelah tua akan dirawat dengan cinta kasih dan kasih sayang sama anaknya. Atau mungkin dia pikir, maaf mas, saya nggak punya waktu, mama tinggal di panti jompo aja. Begitulah. Tapi kalau negara yang kecil ini, di rumah tangga kita ini, saya berbahagia, saya bisa mendidik keluarga saya dengan damai, ya bersyukurlah. Anakmu berbakti, orang tua umurnya panjang, suasana rumah juga damai, tidak ada emosi, tidak ada yang membuat kita menjadi tertekan. Keluar dari rumah, ada lagi negara kecil lagi, yaitu RT, RW, kelurahan. Nah, atau ke daerah gubernuran lah ya, provinsi. Ini adalah satu bagian lagi. Kita berinteraksi dengan orang yang jauh lebih besar. Mau ngomong apa, lingkungan kita penjudi. Kalau kita nggak ikutan judi, ya Anda akan damai-damai aja. Tapi kalau lingkungannya penjudi, terus kemudian Anda juga ikutan bersama salah satu dari mereka, dan kemudian ikut-ikutan judi, ya bagi mereka, ini dunianya mereka. Ini kebahagiaan mereka. Judi itu ya negaranya mereka, negara yang suka berjudi. Dan ditanya, apakah mereka nggak bahagia? Bahagia walaupun ngutang. Nggak bahagianya nanti kalau bayar utang. Itu dia. Kalau lagi berjudi, lagi seneng, happy semua. Tapi nggak happy-nya di mana? Kalau banyak utang dan kalau kalah terus dan nggak bisa bayar utang. Mereka tahu kok konsekuensinya, tapi kenapa dilakukan? Nah, kayak begitu. Kita tahu kok vitamin banyak di toko obat, tapi nggak ada yang beli. Kenapa? Nggak butuh. Kita merasa tidak butuh vitamin karena kita merasa kita sudah sehat. Padahal tubuh kita ya ada yang perlu, ada yang nggak perlu juga. Nah, jadi sebetulnya toko obat ada, tapi kenapa kita nggak mau mampir? Rumah sakit banyak, dokter umum banyak, tapi kenapa baru sakit ke rumah sakit? Kenapa nggak mau ke rumah sakit untuk check up atau melihat preventif dan segala macam? Kita baru ke dokter kalau kita sakit. Kenapa nggak ke dokter tanya-tanya tentang bagaimana mencegah kesehatan? Saya juga gemuk, udah tahu gemuk itu nggak bagus. Saya nggak mau gemuk, tapi kenapa saya gemuk? Ya, karena saya masih suka makan. Coba kalau saya nggak mau makan, saya udah nggak punya nafsu makan, saya tidak mau lagi makan. Akhirnya nanti Anda akan lihat 1 minggu lagi saya akan kurus. Dan ketika saya kurus, kemudian sakit, dan kemudian sebentar lagi Anda tidak bertemu lagi dengan saya. Misalnya ya. Misalnya. Jadi artinya, semua ini adalah kita sendiri. Saat kita sakit ya berobat. Saat kita mau kurus ya diet. Saat udah diet, lemas. Ya udah, nggak bagus lagi mukanya, nggak lucu lagi. Ya udah, jangan komplain. Kan kita sendiri yang merangkum blueprint hidup kita sendiri yang kemarin kita bahas dalam blueprint. Betul. Nah, begitu. Jadi jangan usah banding-bandingkan. Di atas langit masih ada langit. Surga juga ada banyak, ada 26. Kalau kita mau banding-bandingkan, wah surga yang ini pakaiannya cemerlang, pakaiannya bagus, semua terbuat dari emas. Surga yang lebih tinggi lagi cuma ada cahaya doang. Cahayanya terang, cahayanya sangat terang. Ada cahaya yang macam cahayanya. Makin ke atas malah nggak ada bentuk apa-apa. Suhu. Jadi jangan. Boleh nanya, merujuk dari pertanyaan yang tadi, kemarahan oleh senior. Balik lagi ke culture kita Indonesia, apalagi Jawa terutama. Bagaimana kalau senior itu yang kita sebut namanya orang tua. Di saat kita terus bermetafora untuk berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Namun untuk orang tua ini kita kan juga punya tata krama bagaimana untuk bisa mengarahkan mereka supaya mereka menjadi orang baik gitu loh. Secara culture-nya itu gimana caranya? Kalau untuk orang yang punya budaya seperti itu ya nggak boleh ngomongin ke orang tua, kan ada beda-beda nih. Orang Chinese ngomong sama orang tuanya lu gua. Ini orang Chinese ada beberapa tempat biasa wani gitu, lu gua gitu. Jadi udah biasa ngomong lu atau ngomong namanya. Bagi orang Jawa itu kurang ajar. Tapi bagi komunitas tertentu itu udah biasa. Makanya hubungan mereka nggak gitu dekat, nggak ada sungkeman, nggak ada pelukan, nggak ada ciuman. Ya, tapi bagi mereka dia sayang dengan cinta dengan ekspresinya mereka.
Nah, ada budaya Jawa atau budaya-budaya tertentu yang sangat manut banget, nggak boleh ngelawan orang tua, nggak boleh nasihatin orang tua, karena orang tua sudah lebih makan asam garam dan segala macam. Oke, bagus. Jadi caranya bagaimana menghadapi seperti ini? Orang tua kita misalnya arogan, nggak bisa dibilangin. Nggak apa-apa, kita tetap hormat, kita tetap sayang, kita tetap cinta, kita tetap cium, cipika-cipiki, dekat sama mereka, dekat. Dan kita kan nggak ada yang larang untuk bercerita kepada mereka. Dan mereka biasanya akan senang mendengarkan cerita anak cucu. Jadi pakai cerita, Bu. Kita bilang, kilo Pak, ada temanku ini, gini. Dia ngelawan orang tua, atau orang tuanya gini. Jadi pakai cerita. Kita menceritakan kesannya, kita sedang menceritakan orang lain. Padahal yang kita ceritakan adalah keluarga sendiri. Dan mereka nggak merasa, dalam hati mereka, loh kok kayak gua gitu ya, mirip ya kayak aku ya gitu ya. Nah, jadinya kita tidak menasihati orang tua kita. Kita bisa mengambil cerita-cerita. Makanya kenapa kalau zaman dulu kita cerita tentang kisah para nabi, kisah para Buddha, kisah para bodhisattva, kisah juru selamat. Supaya apa? Manusia ini nggak ada yang merasa diguruin. Padahal kisah-kisah itu kan sebetulnya buat kita sendiri. Tapi ketika kita berbicara tentang kisah orang lain, dan orang yang mendengarkan akan belajar, dan merasa, oh iya, kayaknya gue mirip nih sama cerita ini nih. Oh, solusinya apa? Dia yang kemudian nanya. Dia yang kemudian pengen tahu gitu. Oh, teman saya kemudian begini. Gitu. Papanya kemudian begini. Kita ceritain lagi dengan cerita-cerita yang seru, cerita-cerita tentang neraka, misalnya kita cerita tentang orang yang mati suri, atau orang yang bisa kemampuan melihat setelah mati dia masuk kemana dan segala macam. Jadi sehingga dia ada muncul, oh emang begitu ya, gitu. Itu trik untuk bercerita pada orang tua. Dan orang tua ini tidak akan merasa tergurui. Dan mereka akan bahagia banget dengan cerita itu. Masalahnya kita ini kebanyakan nunjuk-nunjuk. Papa ini nggak boleh begini-begini, Pak. Papa ini harus begini lah, orang tua kok ditunjuk-tunjuk. Oke. Terima kasih Suhu, terima kasih pencerahannya. Kembali. Mungkin gini aja Suhu ada video-video di YouTube menceritakan hal-hal yang gimana. Nanti kita kasih YouTube-nya aja. Betul, good idea. Judulnya apa tuh? Jadi keluarga yang bahagia gitu ya. Jadi gini. Ada saya juga. Ya ini kan pernah saya kasih tahu nih, buku yang bagus banget dari Pak Herwiratno, ini dari Cialing ya. Oh iya. Nah ini Pak Herwiratno ini juga menurut saya dia lugas banget penulisan dalam buku-buku, banyak banget cerita-cerita bagus, bukunya sampai 5 set ya. Iya. Nah jadinya yang terakhir ini buku misi Jiwa Merdeka. Nah ini sebenarnya gampang dibaca oleh semua agama. Kenapa? Beliau tidak panutan mentang-mentang saya Katolik, jadi bahasa saya, buku saya semua tentang Katolik. Enggak. Di situ diceritakan apa adanya. Dia bertemu dengan orang yang Buddhis, ketemu dengan bagaimana dia percaya dengan Kuan Yin Pusa, apa itu Kuan Yin, dan segala macam. Jadi kayak damai aja bacanya, karena apa? This is life, realita gitu loh. Iya. Saya udah beli, tapi belum baca yang itu. Nah, itu dia masalah. Jadi kok Abe tolong beli, ceritain ke kita, nanti yang lain ceritain. Oh iya, dibahas Be, bener. Oh ya, mau dibahas. Iya, tapi kita ngundang orang, flyernya tuh ngundang orang. Oh, nanti deh coba ya aku kontak Mas Herwi ya. Dia mau nggak ya di Zoom ini ya? Oh iya, panggil ajak Pak Herwiratno aja. Iya. Oke, nanti aku WA ada sih. Pak Ben sekali sama Tuhan itu paling sering sembarang. Nih bab 4 dari bukunya Pak Herwiratno. Apa judulnya? Belajar dari syair Dewi Kuan Im, ya kan? Nah, membina hati, perilaku baik dan mengalahkan nasib. Kayak tadi pagi apa gitu? Oh, ayo tadi pagi apa tuh? Alat barbekyuan. Oh, oke. Ya, selanjut, silakan. Jadi Pak Herwi ini juga unik kok. Jadi dia benar-benar orangnya, yang buku kelima itu, waktu itu saya pengen pesan sebelum tanggal terbitnya, tanggal beredarnya. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 28 Februari atau Maret, 28 Januari seperti itu. Aku mesen sebelumnya,
dicuekin sama dia. Dicuekin dalam arti kata, dijawab, dibalas WA pun enggak. Tapi dia mungkin tahu ya, aku dapat info buku itu di guru paca saya, Pak Juliawan, udah ngumumin kan. Terus saya pengen pesen supaya ini dia nggak ngelayanin. Tapi dia nitip ke Pak Juliawan, bilang nanti aja tanggal 28 Januari saya baru kirim-kirim, baru boleh pesen gitu loh. Sebelumnya dia nggak mau. Dan dia juga unik, kalau nggak salah kalau mesen sama dia, mesen aja, nanti langsung dikirim. Soal transferan dia nggak liatin. Ngomong Gila. aja sama Ci Aling. Iya. Pasti langsung nyampe ke rumah Koabe. Udah. Ya, Aku udah ada. Gitu. Udah ada. Kayaknya iya, udah ada. Gitu. Aku bacanya dari buku 1, buku 2. Buku 1, buku 2 sebagian-sebagian sih judul-judul. Buku 1 kan tentang jiwa-jiwa penasaran semua. Jadi aku baca yang menarik aja. Nah, seperti itu. Jadi nggak baca berurutan. Tapi Jadi sharing dong, Pak. Ya kan ceritanya dia lebih enak dia yang sharing. Kalau cerita saya baru nanti saya sharing seperti itu. Jadi inilah saya suka dengan buku beliau karena beliau menceritakan ceritanya kembali dengan bahasa yang gamblang, bahasa yang lugas dan enak dibaca. Nah itu. Kadang banyak orang kalau banyak teorinya, kalau banyak ngomongnya, kalau banyak kalau dalam gitu ya. Jadi kadang-kadang susah dicerna. Nah, secara ilmiah dia ilmiah banget, tapi secara dibaca susah banget. Jadi kalau buku Pak Heruwinarto ini ya kehidupan gitu. Iya. Sama Dan dia kan berdasarkan Iya, betul. prakteknya dia sendiri. Jadi dia perjumpaan sendiri dengan arwah-arwah seperti itu dan ya nggak berdasarkan teori, perjumpaan dia dan pengalaman dia. Bahkan dia bilang di buku itu dia diajarkan cara-caranya sama arwah-arwahnya untuk bagaimananya. Jadi jangan sampai nyesel. Artinya selagi masih hidup ini kita setahu, tapi setelah meninggal kita nggak tahu gitu. Dan banyak juga orang diajarin sama orang yang sudah meninggal. Karena dia dulu pernah waktu hidupnya begini, setelah meninggal dia begitu. Jadi supaya kita jangan ikutin dia gitu. Ada juga ya. Nah, kalau buku ini kok Abe udah baca? Belum, itu buku siapa? Oh, ini buku Biksu Sakya Sugata ini. Oh, iya, ringan-ringan juga kayak Ajahn Brahm. Oh, ringan. Bukunya tebal-tebal ya. Buku Suhu apa sih? Coba lihat buku Suhu. Itunya apa? Pesan di mana? Apa? Suhu, bukunya Suhu. Ini. Suhu Seneng Siu. Oh, iya. Oh, gitu. Mau pesen Suhu. Mau pesen. Mau Gimana pesan? Suhu pesennya? Ya, mau. Nggak perlu transfer. Transfer dong. Ya udah habis. Itu buku udah habis. Udah lama habis. Tapi mama saya ternyata masih nyimpen 1 dus aqua. Terus kemarin di Bandung. Aduh, terima kasih. Pada udah lama udah habis. Nah. Aku dapat 1 berarti ya Suhu. Santai. Nah. PDF-nya saya udah pernah sharing kok. PDF-nya di grup ya. Udah pernah sharing, tapi nggak pernah dibaca. Mau PDF-nya aja Suhu. Iya, pernah ya? Nanti saya cari deh. Ya, nanti saya masukin lagi PDF-nya ya. Ya, Suhu. Nah, kalau mau bukunya masih ada, nggak banyak. Mau Suhu. Saya mau Suhu ambil di wihara ya. Kirim alamatnya aja, Japri. Oke, lanjut. Udah selesai? Iya. Iya, jadi kesimpulannya dong, 1-2 kalimat. Kesimpulannya, jadilah dirimu sendiri. Tadi ada yang nanya tuh, di lingkungan toksit bagaimana? Biarkan lingkungannya toksit, asal Anda jangan ikutan kena toksit. Nah, kalau kita nggak mau terpengaruh, ya belajarlah pura-pura cuek. Belajar sama Pak Indra, belajar sama Pak Abe. Luar biasa. Nah, baik kalau Pak Indra tuh kalau ngomong udah mutiara semua yang keluar. Tugasnya kita adalah ngumpulin mutiaranya.
Nanti nggak usah Pak Indra yang bikin buku, kita yang dengerin, kita catat, kita tulis, dan kita bikinin Pak Indra jadi buku. Bukan Pak Indra yang jadi buku. Omongannya Pak Indra itu nanti dijadikan buku, gitu. Kalau Pak Indra jadi buku, ntar jadi persegi. Ya, thank you banget Suhu untuk pencerahannya. Mungkin harus didengarin ulang biar makin mengerti. Jadilah orang yang berbahagia di dalam kehidupan sekarang, kehidupan mendatang, dan kehidupan kapanpun kita selalu bahagia. Karena bahagia itu katanya sederhana, tapi kenapa kita nggak pernah mau menjadi orang yang sederhana? Kita makannya ke warung Padang sederhana, yang harganya tidak sederhana. Kok